Barcelona kalah tapi tetap lolos ke semifinal. Revolusi Luis Enrique bawa PSG ke semifinal. Guirassy hat-trick ukir sejarah di UCL. Brentford resmi akuisisi klub divisi 3 Spanyol. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Dortmund versus Barcelona berlangsung di Signal Iduna Park. Barcelona datang dengan modal keunggulan agregat 4-0 di leg pertama. Tuan rumah memimpin 1-0 di babak pertama lewat Serhou Guirassy. Dia kemudian mencetak brace di awal babak kedua lewat sundulan yang membuat Dortmund memimpin 2-0. Barcelona memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-54 lewat bunuh diri Rami Bensebaini. Serhou Guirassy kemudian membuat hat-trick yang mengantarkan Dortmund menang 3-1 di leg kedua. Meski kalah, Barcelona tetap melaju ke semifinal. Blaugrana menang dengan agregat 5-3. Villa versus PSG pada laga leg kedua perempat final Liga Champions berlangsung di Villa Park. PSG yang justru bisa unggul lebih dulu di menit ke-11, bola liar disambar oleh Achraf Hakimi menjadi gol. Serangan balik PSG kembali jadi mimpi buruk Villa. Umpan tarik Dembele dari sisi kiri dituntaskan oleh sepakan terukur Nuno Mendes. Villa menipiskan ketertinggalan di menit ke-34. Tembakan Youri Tielemans berbelok arah ke gawang PSG usai membentur Paco. Villa menyamakan kedudukan selepas jeda. Tendangan jarak jauh John McGinn mengenai Paco, bola yang berbelok di menit ke-55. Tuan rumah berbalik memimpin 2 menit berselang. Marcus Rashford lepas umpan tariknya disambar Ezra Konsa di menit ke-57. Villa gagal melaju ke semifinal meski menang 3-2. PSG yang lolos berkat keunggulan agregat 5-4. Serhou Guirassy benar-benar lagi on fire bareng Borussia Dortmund musim ini. Striker asal Guinea itu baru saja bikin hat-trick keren waktu Dortmund mengalahkan Barcelona di Liga Champions. Nggak cuma bawa timnya menang, Guirassy juga langsung dinobatkan jadi UEFA Man of the Match buat laga panas itu. Dengan tambahan 3 gol tersebut, koleksi golnya di UCL musim 2024-2025 sekarang udah tembus 13 biji plus 5 assist dari 14 pertandingan. Tidak berhenti sampai di situ, Guirassy juga resmi menjadi pemain Afrika dengan jumlah gol terbanyak dalam satu musim Liga Champions sepanjang sejarah kompetisi, rekor yang belum pernah dicapai siapapun dari benua hitam sebelumnya. Barcelona akhirnya kembali ke semifinal Liga Champions setelah absen 5 musim, tepatnya sejak 2018-2019. Di bawah arahan Hansi Flick, Blaugrana berhasil mengakhiri puasa panjang itu dengan performa menyerang yang makin tajam. Trio rapinya Yamal dan Lewandowski jadi senjata utama yang bikin lawan ketar-ketir. Ini jadi bukti nyata kalau Barca mulai bangkit dari masa sulit mereka dan siap bersaing di level tertinggi Eropa lagi. Semifinal melawan Inter Milan atau Bayern Munchen bakal jadi ujian berat buat Flick untuk membuktikan apakah dia bisa bawa trofi pulang ke Camp Nou. Wojciech Szczesny akhirnya harus merasakan kekalahan pertamanya setelah melewati 22 pertandingan tanpa terkalahkan. Perjalanan impresif Szczesny ini dimulai sejak debutnya di awal Januari 2025. Selama periode itu, Szczesny berhasil membawa Barca meraih 19 kemenangan dan 3 hasil imbang di berbagai kompetisi seperti La Liga, Copa del Rey, hingga Liga Champions. Catatan ini membuatnya masuk dalam jajaran pemain dengan start tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah klub Blaugrana. Namun nasib berkata lain saat Barca akhirnya kalah dalam pertandingan terakhir mereka setelah rentetan hasil positif tersebut. Barcelona berhasil menambah pundi-pundi keuangannya setelah memastikan tempat di semifinal Liga Champions musim ini dengan mengalahkan Borussia Dortmund dengan agregat 5-3. Klub asal Catalan ini berhak menerima hadiah sebesar 15 juta euro. Tambahan dana tersebut membuat total pendapatan Barcelona dari kompetisi bergengsi Eropa itu kini mencapai lebih dari 101 juta euro sepanjang musim ini. Jika terus melaju hingga final atau bahkan juara, potensi pendapatan mereka bisa melonjak hingga sekitar 116 juta euro ditambah bonus lain seperti Super Cup Eropa. Pelatih Luis Enrique telah membawa PSG ke puncak kejayaan musim ini dengan prestasi gemilang setelah sukses merebut Piala Super Prancis usai mengalahkan AS Monaco dan memastikan gelar juara Ligue 1. PSG kini melaju ke babak semifinal Liga Champions serta final Coupe de France melawan Reims. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa revolusi yang dibawa Enrique berjalan mulus dan memberikan hasil nyata bagi klub ibu kota Prancis tersebut. Kini tantangan besar menanti di depan mata. Apakah Luis Enrique mampu mengulang kesuksesan treble seperti saat ia membawa Barcelona meraih 3 gelar utama pada tahun 2015?
Nuno Mendes jadi pahlawan PSG saat mencetak gol penentu kemenangan lawan Aston Villa yang mengantarkan Les Parisiens melaju ke semifinal Liga Champions musim ini. Bek kiri berusia 22 tahun ini tampil luar biasa, bukan cuma karena golnya yang krusial, tapi juga catatan impresifnya sepanjang kompetisi. Mendes sudah bikin 4 gol, terbanyak di antara para bek, dan sukses meredam Mohamed Salah tanpa memberikan assist atau gol dalam 2 leg pertandingan. Bahkan, ia berhasil mencetak gol di kedua laga melawan Aston Villa. Sementara itu, Achraf Hakimi juga menunjukkan kontribusi besar buat PSG musim ini dengan total 20 kontribusi gol, 6 gol dan 14 assist. Fullback asal Maroko ini makin tajam dan konsisten dalam membantu serangan tim asuhan Luis Enrique. Ousmane Dembélé lagi-lagi tunjukkan kelasnya sebagai salah satu pemain paling tajam di Eropa musim ini. Pemain berusia 27 tahun itu berhasil meraih gelar Man of the Match saat PSG menang lawan Aston Villa. Total kontribusi gol Dembélé di tahun 2025 sudah tembus angka 29. Ini termasuk gol dan assist, 4 lebih banyak dari pemain lain di seluruh benua biru. Angka ini makin mengukuhkan posisinya sebagai mesin gol utama Les Parisiens. Lebih hebatnya lagi, dari kompetisi Liga Champions, dia sudah catat 7 gol plus 3 assist yang sangat krusial buat tim asuhan Luis Enrique. Pelatih asal Italia, Fabio Grosso, resmi memperpanjang kontraknya dengan klub Serie B, Sassuolo, hingga tahun 2027. Sebelumnya, kontrak pelatih berusia 45 tahun ini dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2026. Kesepakatan ini mencakup klausul perpanjangan otomatis untuk tahun ketiga yang bergantung pada performa klub dan kesepakatan bersama. Perpanjangan ini didasari karena Grosso berhasil membawa Sassuolo kembali ke promosi ke Serie A. Saat ini, Sassuolo berada di puncak klasemen Serie B dengan mengumpulkan 75 poin dari 33 pertandingan yang telah dilalui. Klub sepak bola asal Inggris Brentford FC yang dimiliki oleh Matteo Benham telah resmi mengakuisisi 100% saham dari klub Spanyol AD Merida. Pembelian ini diumumkan pada hari Selasa dan menandai langkah strategis Brentford untuk membangun jaringan multi klub di Eropa. AD Merida saat ini berkompetisi di divisi ketiga Spanyol dan berada dalam posisi kelima di liga tersebut, berpotensi untuk naik ke Segunda Division. Dengan akuisisi ini, Brentford berharap dapat menerapkan sistem analitik yang telah terbukti sukses dalam mengembangkan tim mereka sendiri sejak Benham mengambil alih klub pada tahun 2007. Eddie Howe, pelatih kepala Newcastle United, saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit setelah didiagnosis pneumonia. Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh klub, Newcastle mengonfirmasi bahwa Howe telah merasa tidak sehat selama beberapa hari sebelum akhirnya dirawat. Akibat kondisi ini, ia terpaksa absen dalam pertandingan melawan Manchester United yang berakhir dengan kemenangan 4-1 untuk timnya. Jason Tindall dan Graham Jones akan mengambil alih tugas kepelatihan selama absennya Howe dalam 2 laga mendatang melawan Crystal Palace dan Aston Villa. Buntut performa buruk Manchester United, kiper Andre Onana dipotong gajinya musim ini. Klausul dalam kontrak Onana, yakni pemotongan gaji maksimal 25% jika MU gagal ke Liga Champions, besarannya disebut bisa dinegosiasikan dengan manajemen klub. Dikutip The Athletic, Onana yang mendapatkan gaji 120.000 pound sterling per pekan terkejut dengan klausul itu. Alhasil, Onana mempertanyakan pemotongan ini kepada Dan Ashworth, direktur olahraga MU yang sudah dipecat sebelum akhir tahun. Rupanya, Onana tidak diinformasikan oleh agennya terkait klausul tersebut saat menaikkan kontrak 5 tahun. Kabar mengejutkan datang dari Manchester United, di mana 2 veteran klub, Tom Heaton dan Jonny Evans, dipastikan akan meninggalkan tim setelah musim ini berakhir. Menurut laporan terpercaya dari Fabrizio Romano, keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak keduanya menunjukkan perubahan besar dalam skuad Setan Merah menjelang musim depan. Dengan Heaton yang kini menjadi kiper ketiga dan Evans yang kesulitan untuk mendapatkan waktu bermain karena cedera, manajemen klub tampaknya ingin meremajakan tim dengan mendatangkan pemain baru. Manchester United menghadapi kabar buruk jelang akhir musim ini setelah penyerang mereka Joshua Zirkzee diperkirakan akan absen selama beberapa minggu akibat cedera hamstring. Pemain asal Belanda berusia 23 tahun ini terpaksa ditarik keluar lapangan pada babak kedua saat pertandingan melawan Newcastle. Setelah kejadian tersebut, Zirkzee menjalani serangkaian tes medis untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Namun demikian, sumber dari BBC menyebutkan bahwa kekhawatiran semakin meningkat di dalam klub bahwa cedera hamstring yang dialami Zirkzee bisa membuatnya absen hingga sisa musim berjalan. Pelatih Bournemouth, Andoni Iraola, dilaporkan semakin condong untuk tetap bersama klubnya meskipun ada ketertarikan dari Tottenham Hotspur.
Menurut laporan dari The Telegraph, Spurs menjadikan Iraola sebagai pilihan utama mereka untuk menggantikan Ange Postecoglou jika manajer asal Australia tersebut dipecat musim panas mendatang. Meskipun demikian, sumber-sumber terpercaya menyatakan bahwa Iraola lebih memilih untuk melanjutkan proyeknya di Bournemouth dan sedang dalam pembicaraan dengan manajemen klub mengenai perpanjangan kontrak yang saat ini berlaku hingga tahun 2026. Gelandang Crystal Palace Will Hughes baru saja menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya bertahan di klub hingga musim panas tahun 2027. Musim ini, Hughes telah menunjukkan performa yang mengesankan dengan tampil dalam 32 pertandingan di semua kompetisi dan menyumbangkan 5 assist. Momen spesial terjadi ketika ia mencapai tonggak sejarah 100 penampilan untuk Palace dalam laga melawan Brighton pada bulan Desember lalu. Beberapa minggu setelah itu, ia juga mendapatkan kehormatan mengenakan ban kapten untuk pertama kalinya saat menghadapi Southampton. Manchester City tengah menghadapi kekhawatiran besar setelah kiper utama mereka, Ederson Moraes, diperkirakan akan absen selama beberapa minggu akibat cedera pada area selangkangan. Cedera ini sudah beberapa kali mengganggu performa Ederson sepanjang musim ini dan kembali kambuh saat pertandingan melawan Crystal Palace akhir pekan lalu. Setelah memberikan assist kepada James McAtee dalam kemenangan 5-2 di Premier League, Ederson terlihat pincang dan harus digantikan oleh Stefan Ortega. Tim medis klub kini masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan tingkat keparahan cedera tersebut. Diego Llorente, bek andalan Real Betis, harus menerima kenyataan pahit setelah mengalami cedera serius yang membuatnya tidak bisa bermain hingga akhir musim ini. Dalam pertandingan melawan Villarreal, Llorente mengalami cedera tendinosa proximal pada otot isitiopial kiri. Setelah menjalani pemeriksaan medis, pihak klub mengonfirmasi bahwa ia akan menjalani operasi di Finlandia oleh Dr. Lempäinen. Cedera ini diperkirakan akan memerlukan waktu pemulihan antara 3 hingga 4 bulan, sehingga ia tidak dapat berkontribusi dalam sisa kompetisi La Liga dan Conference League. Barcelona saat ini sedang menghadapi dilema terkait masa depan Ansu Fati. Menurut laporan dari Sport, klub asal Catalonia ini mempertimbangkan untuk melepas pemain muda berbakat tersebut di jendela transfer musim panas mendatang. Kontrak Fati yang berlaku hingga tahun 2027 memang menjadi faktor penting dalam keputusan ini karena gaji besar yang diterimanya membuat potensi kepindahan menjadi rumit. Meskipun Barcelona lebih memilih untuk tidak memutuskan kontrak Fati secara sepihak, mereka lebih cenderung melepasnya dengan status bebas transfer jika tidak ada tawaran yang masuk. Kylian Mbappe resmi mendapatkan skorsing 1 pertandingan setelah menerima kartu merah akibat pelanggaran keras terhadap Antonio Blanco dalam laga melawan Deportivo Alaves yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Madrid. Skorsing tersebut membuat Mbappe harus absen pada pertandingan La Liga berikutnya melawan Athletic Bilbao. Namun kabar baik bagi para penggemar Real Madrid adalah bahwa sang striker Prancis ini tetap akan tersedia untuk tampil di final Copa del Rey melawan Barcelona pada tanggal 26 April mendatang. Paul Pogba kini tengah berusaha untuk kembali ke dunia sepak bola setelah menyelesaikan masa skorsingnya. Saat ini ia berada di Miami untuk menjaga kebugaran fisiknya sambil menjajaki berbagai tawaran dari klub-klub Eropa. Menurut laporan Florian Plettenberg, Pogba terbuka untuk pindah ke liga-liga besar seperti Bundesliga Jerman, La Liga Spanyol, atau Ligue 1 Prancis. Selain itu, ia juga mempertimbangkan opsi bermain di Major League Soccer MLS atau Liga Arab Saudi sebagai alternatif jika peluang di Eropa tidak terwujud. Victor Osimhen, penyerang Napoli yang saat ini dipinjamkan ke Galatasaray, telah beradaptasi dengan baik di Liga Super Turki. Ia merasa betah di Turki. Menurut jurnalis Sky Sport Florian Plettenberg, meskipun Osimhen menunjukkan performa gemilang dengan mencetak 29 gol dan memberikan 5 assist dalam 33 pertandingan musim ini, masa depannya masih belum pasti. Galatasaray tidak mampu mengaktifkan klausul pembelian senilai sekitar 75 juta euro yang dimiliki oleh Napoli. Hal ini membuat situasi transfernya menjadi rumit menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Borussia Dortmund tengah mempersiapkan langkah strategis untuk mendapatkan Karni Chukwuemeka secara permanen dari Chelsea. Menurut laporan dari Sky Jerman, klub asal Jerman ini ingin menegosiasikan harga yang ditetapkan sebesar 35 juta euro yang dianggap terlalu tinggi mengingat waktu bermain Chukwuemeka yang terbatas di Stamford Bridge. Pemain berusia 21 tahun itu hanya mencatatkan 130 menit di lapangan pada paruh pertama musim ini, sehingga Dortmund berharap Chelsea mau mempertimbangkan penawaran mereka dan membuka peluang untuk negosiasi. Memphis Depay baru-baru ini mengungkapkan ambisi besarnya sebagai pesepak bola adalah meraih gelar juara Piala Dunia 2026.
Dalam sebuah wawancara, Depay menyatakan bahwa momen mendekati kesuksesan di Piala Dunia 2014 di Brasil masih membekas dalam ingatannya. Mimpi terakhir saya sebagai pesepak bola menjuarai Piala Dunia. Kami sangat dekat pada tahun 2014, ungkap Depay. Sejak bergabung dengan Corinthians pada September tahun lalu, performa Depay cukup mengesankan dengan mencatatkan 33 penampilan di semua kompetisi, mencetak 10 gol dan memberikan 12 assist. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.